Met de elektrische tram zullen wij enige wijken bezoeken. Eerst. Statie op de vruchtbare Gouverneur-generaal. De grootste havenstad van Nederlands-Indië. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose 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 with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose pose with the bands. Halo semuanya, hari ini kita bahas tentang teman asing yang datang. Halo semuanya, hari ini kita bahas tentang orang asing yang datang. Bilangnya sih mau dagang, padahal aslinya mereka pengen ngatur-ngatur. Kalian penasaran? Yuk simak penjelasan dari kami. Pasukan Belanda pertama kali tiba di Indonesia pada tahun 1596 di Pelabuhan Banten, dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Peter Keizer. Mereka datang dengan 4 buah kapal. Rombongan kedua tiba pada tahun 1598, dipimpin oleh Jacob van Neck dan Warwich, membawa 8 buah kapal. Tujuan kedatangan Belanda adalah berdagang rempah-rempah. Setelah berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah dan memperoleh keuntungan besar, Belanda berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah dan menjajah sehingga kemudian terbentuknya VOC pada tahun 1602. Nah, tadi kan kalian udah nih dengerin penjelasan dari teman kita yang menjelaskan tentang masuknya Belanda. Sekarang, yuk kita lanjut bahas strategi lanjutan yang dibuat oleh Belanda. VOC didirikan pada 20 Maret 1602 atas usulan Johan van Oldenbarneveldt, seorang anggota parlemen Belanda. Adapun tujuan VOC yaitu untuk menghindari persaingan antar pedagang, menguatkan posisi Belanda di Asia, dan juga membantu dana perang melawan Spanyol. Nah, VOC ini nggak cuma perusahaan biasa loh guys, mereka dikasih hak khusus dari pemerintah Belanda yang disebut hak oktroi. Apa aja sih haknya? Yaitu membuat perjanjian, memungut pajak, membentuk tentara, menyatakan perang, dan juga mencetak uang loh. Oh my god guys, kebayang gak sih VOC itu udah kayak di negaranya sendiri loh, padahal aslinya di tanah penjajahan. Gimana menurut kalian? Sekarang kita akan membahas kegiatan VOC. 1. Pemindahan pusat ke Jayakarta. Bradford memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Jayakarta karena lebih strategis. Memicu konflik dengan Inggris, IEC. 2. Persaingan dengan AEC. John Peter John Con merebut Jayakarta, menamakannya Batavia pada 1619 dan menjadikannya pusat VOC. Yang ketiga, ekspansi wilayah VOC memperluas kekuasaan ke Banten, Mataram, dan Makassar melalui perjanjian Giyanti, Salatiga, dan Gonggaya. Yang keempat, monopoli perdagangan rempah. VOC memaksa pendukung menjual rempah hanya ke VOC dengan harga yang tertentu serta membeli kebutuhan dari VOC. Yang kelima, kebijakan pendukung monopoli. Ekstirpasi penebangan rempah secara berlebihan. Pengitocan, patroli laut cegah, penutupan Volide Terver Giyanti, kewajiban jual hasil kami ke VOC. Progres solda wajib tanam kopi di Pilnai, jual tinggal pajak dalam bentuk hasil bumi. Wow, cantik sekali. Kali ini kita akan membahas tentang pembubaran VOC. VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 karena mengalami kebangkrutan akibat berbagai masalah seperti 1. Banyak pegawai VOC melakukan korupsi. 2. VOC tidak mampu mengendalikan monopoli perdagangan. 3. Biaya perang yang tinggi membebani keuangan. 4. Kemerosotan moral di
di kalangan pegawai VOC. Dan 5. Setelah sistem tanam paksa tidak berjalan dengan baik. Akibat kebangkrutan ini, Indonesia diserahkan kepada pemerintahan Kerajaan Belanda. Kemudian kita akan membahas mengenai terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Napoleon Bonaparte mengangkat saudaranya Louis Bonaparte sebagai Raja Belanda. Kemudian ia menunjuk Herman William Tindal sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Tugas utamanya adalah mempertahankan Jawa dari Inggris, mengatur pemerintahan, dan memperbaiki keuangan. Pembaruan oleh Tindal di bidang pertahanan dan keamanan yaitu 1. Membangun jalan raya pos dari Anyer hingga Panarukan sepanjang kurang lebih 1.100 km. 2. Mendirikan benteng pertahanan. 3. Membangun pangkalan angkatan laut. 4. Menambah jumlah tentara dari 4.000 menjadi 18.000 orang, terutama dari kalangan pribumi. Selanjutnya yaitu bidang politik dan pemerintahan. Yang pertama, kekuasaan raja-raja di Nusantara dibatasi. Yang kedua, Pulau Jawa dibagi menjadi 23 wilayah besar. Kemudian dibagi menjadi karasidenan. Dan karasidenan dibagi lagi menjadi kabupaten. Bupati diubah menjadi pegawai pemerintah kolonial yang digaji, namun tetap memiliki hak-hak feodal tertentu. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapus dan dijadikan wilayah pemerintah kolonial. Yang kedua yaitu bidang ekonomi dan keuangan. Yang pertama, menjual tanah kepada pihak swasta. Yang kedua, rakyat diwajibkan menyerahkan hasil pertanian. Meningkatkan pemasukan negara melalui pajak dan penjualan hasil bumi. Memaksakan perjanjian dengan kerajaan lokal seperti Surakarta dan Yogyakarta. Selanjutnya yaitu bidang hukum. Dalam bidang hukum Dendels membentuk 3 jenis pengadilan, yaitu pengadilan Eropa, pengadilan pribumi, dan pengadilan timur asing. Bidang sosial. Rakyat dipaksa melakukan kerja rodi untuk membangun jalan, perbudakan, berkembang, menghapus upacara, penghormatan, membuat jaringan pos. Dendels membuat kebijakan yaitu menjual tanah negara kepada orang swasta, tetapi kebijakan itu melanggar undang-undang. Pada tanggal 18 September 1811, Belanda dan Inggris membuat surat perjanjian penyerahan kekuasaan Belanda kepada Inggris atau seluruh Jawa.